Kekhalifahan Umayyah atau dinasti Umayyah adalah kekhalifahan Islam kedua setelah pembubaran kekhalifahan Rasyidin di Jazirah Arab. Kekhalifahan kedua Umayyah beribu kota di Damaskus, serta dari tahun 756 sampai 929 sebagai Emirat Cordoba dan dilanjutkan menjadi kekhalifahan Cordoba di Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdus Syams, kakek buyut dari khalifah pertama yakni Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah I. Masa kekhalifahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun aja guys, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan kemudian orang-orang Madinah membaiat Hasan bin Ali. Namun Hasan bin Ali ini menyerahkan jabatan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada masa itu sedang dilanda berbagai macam fitnah yang dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan serta pertempuran Siffin, perang Jamal, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib serta pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fitri Bercerita. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas satu cerita yang cukup panjang, tapi tenang aja ya guys, nanti aku akan rangkum dengan singkat dan juga padat bagaimana kekhalifahan Umayyah bangkit dan berdiri serta memperluas daerah kekuasaannya yang secara efektif menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia, dan juga bagaimana nantinya dinasti luas ini terjatuh, hancur dan juga digantikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai cerita. Dinasti Umayyah atau kekhalifahan Umayyah merupakan kekhalifahan Islam yang pertama kali mampu memperluas kekuasaan Islam ke berbagai penjuru, mencakup sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, Transoxiana, sebagian anak benua India, beberapa pulau di sekitar Mediterania, dan bahkan Spanyol atau Andalus. Pada puncak kejayaannya, wilayah kekuasaan Umayyah menjadi salah satu imperium terluas dalam sejarah guys. Masa pemerintahan Umayyah merupakan masa keemasan dalam hal perkembangan budaya, seni, arsitektur, dan juga ilmu pengetahuan. Mereka mendirikan kota-kota baru, membangun masjid-masjid yang megah seperti Masjid Umayyah di Damaskus, dan mendorong terjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab yang menjadi pendorong utama bagi penerjemahan besar-besaran yang akan dilakukan oleh Bani Abbasiyah nantinya guys, dan juga melanjutkan tali pengetahuan tentunya ya. Umayyah juga memperkenalkan sistem administrasi yang terorganisir dengan baik, termasuk sistem pajak dan juga pos. Mereka juga mengembangkan sistem mata uang yang unik dan efisien. Tidak hanya itu guys, Umayyah juga dikenal karena kemajuan mereka dalam bidang maritim. Mereka memperkuat angkatan laut dan memperluas rute perdagangan melalui laut yang memperkuat posisi mereka dalam perdagangan internasional. Bani Umayyah juga berhasil membangun otoritas politik kekhalifahan dengan efektif dan tegas. Mereka juga mengadopsi pendekatan yang tegas terhadap pemberontakan dan seringkali menggunakan kekerasan sebagai instrumen utama untuk menekan setiap bentuk perlawanan dan tanpa memberikan toleransi kepada siapapun yang mencoba memberontak. Pengaruh budaya Umayyah juga masih terlihat hingga hari ini ya guys, terutama dalam arsitektur dan juga seni. Gaya arsitektur Umayyah telah mempengaruhi beberapa desain bangunan di berbagai belahan dunia, terutama di dunia Islam. Dan meskipun berpusat pada Islam, dinasti Umayyah cukup dikenal toleran juga terhadap agama-agama lain. Mereka memungkinkan orang-orang dari agama lain seperti Yahudi dan juga Kristen untuk mempraktikkan agama mereka dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi guys, setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi, kepemimpinan umat muslim beralih kepada Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat Nabi yang telah diakui kebijaksanaannya dan juga kejujurannya guys. Abu Bakar kemudian mengambil gelar khalifah dan menjadi pemimpin umat muslim. Hal ini menandai awal pembentukan khalifah Islam. Jadi guys, kekhalifahan itu adalah lembaga pemerintahan Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, Abu Bakar menjadi khalifah pertama dari 4 khalifah yang secara bahasa disebut oleh umat Islam sebagai Khulafaur Rasyidin, yang bermakna pemimpin yang mendapat petunjuk.
Mereka dihormati karena dianggap sebagai pemimpin yang benar dan juga adil yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya guys. Konsep Khulafaur Rasyidin mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan moralitas yang menjadi landasan pemerintahan mereka, dan mereka dikenang sebagai contoh dan juga teladan dalam kepemimpinan Islam. Pada masa periode Khulafaur Rasyidin ya guys, pasukan Islam telah melancarkan beberapa ekspansi atau proses perluasan dan juga peningkatan besar-besaran ke beberapa wilayah seperti Suriah, Levan, Mesir, sebagian Afrika Utara, pulau-pulau di Kepulauan Yunani, dan seluruh Kekaisaran Sasania. Ekspansi ini diinisiasi oleh Abu Bakar dan berhasil diteruskan oleh penerusnya yaitu Umar bin Khattab yang memerintah pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi, dan juga dilanjutkan oleh Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Meskipun penaklukan ini berhasil membawa wilayah yang luas di bawah kekuasaan Islam dan juga berhasil memberikan kemajuan bagi peradaban Islam, kepemimpinan Utsman juga ditandai oleh ketidakstabilan guys. Utsman bin Affan yang merupakan pemimpin yang tidak begitu kuat guys, akhirnya dibunuh di rumahnya sendiri oleh para pemberontak pada tahun 656 Masehi, dan kematiannya menandai puncak ketegangan dan juga memicu awal dari perang saudara dalam sejarah awal kekhalifahan Islam. Nah, peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa pembunuhan Utsman dan menciptakan perpecahan dalam umat Islam yang mengakibatkan konflik internal dan juga perang saudara antara kelompok-kelompok yang berbeda. Periode ini yang dikenal sebagai fitnah pertama yang membawa tantangan besar bagi stabilitas kekhalifahan, serta memainkan peran penting juga nih dalam perkembangan sejarah Islam. Nah, perang saudara muslim pertama ini menyebabkan pergulingan kekhalifahan Rasyidin dan berdirinya kekhalifahan Umayyah. Ali bin Abi Thalib yang menjadi penerus Utsman bin Affan mulai menghadapi tantangan yang kompleks. Ia terjebak di antara tugas menangani wilayah yang hancur akibat konflik internal dan juga tuntutan keadilan atas pembunuhan Utsman ya kan. Masa pemerintahan Ali ditandai oleh peristiwa-peristiwa yang sangat dramatis, termasuk pertempuran Jamal yang terjadi pada tahun 656 Masehi dan pertempuran Siffin pada tahun 657 Masehi yang menjadi awal dari perpecahan antara kelompok-kelompok yang mendukungnya dan oposisi terhadap pemerintahannya. Pada akhirnya, Ali terbunuh pada tahun 661 Masehi oleh para pemberontak. Hal ini sekaligus mengakhiri periode Khulafaur Rasyidin dan membuka jalan baru dalam sejarah Islam dengan munculnya dinasti Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Dia merupakan salah satu sahabat Nabi dan juga merupakan saudara tiri dari Ummu Habibah Ramlah, salah satu istri dari Nabi Muhammad SAW. Meski Utsman bin Affan yang sebenarnya merupakan khalifah pertama dari Bani Umayyah ya guys, Muawiyah adalah khalifah yang menjadikan Umayyah sebagai dinasti di kekhalifahan. Muawiyah merupakan khalifah pertama dari Bani Umayyah nih yang berasal dari garis Sufyani, sebutan untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah memulai karir politiknya sebagai penguasa setelah ditunjuk menjadi gubernur Syria pada tahun 639 Masehi oleh Khalifah Umar bin Khattab dan membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cakap gitu guys. Salah satu capaiannya adalah pembentukan angkatan laut muslim pertama guys. Pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi dan perbedaan pendapat mengenai status pembunuhannya menjadi terjadinya perselisihan nih antara pihak Muawiyah dan juga Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berujung pada pertempuran Siffin. Nah, setelah Ali terbunuh, orang-orang Madinah kemudian mengakui Hasan bin Ali atau anak dari Ali bin Abi Thalib sebagai penerusnya gitu guys. Dan setelah Ali terbunuh, Muawiyah meninggalkan Ad-Dahak bin Qais yang bertanggung jawab atas Suriah dan memimpin pasukannya menuju Kufah. Di sana putra Ali yakni Hasan telah diangkat sebagai penggantinya kan. Nah, Muawiyah lalu berhasil nih membujuk Ubaidillah bin Abbas, komandan barisan depan Hasan, untuk meninggalkan posnya dan mengirim utusan untuk bernegosiasi dengan Hasan. Hal ini dilakukan untuk mendamaikan umat muslim yang sedang dilanda berbagai fitnah gitu guys, termasuk konflik pasca kematian Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, pembunuhan Ali bin Abi Thalib, dan juga pengkhianatan dari kelompok Khawarij dan juga Syiah.
Hasan bin Ali memutuskan untuk menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Hal ini diambil untuk menjaga stabilitas dan juga persatuan umat Islam yang terbelah oleh konflik internal tadi guys. Nah, dalam perjanjian tersebut, Hasan setuju nih untuk mengundurkan diri dari jabatan khalifah dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Sebagai imbalannya, Muawiyah berjanji untuk tidak mencalonkan penggantinya setelah kematiannya gitu guys. Dan untuk menjamin keselamatan dan juga keamanan pendukung Hasan, makanya nih Muawiyah juga setuju untuk membayar sejumlah uang kepada Hasan dan juga pengikutnya gitu guys. Nah, setelah kesepakatan ini, Muawiyah mulai memasuki Kufah pada tahun 661 Masehi dan juga resmi menjadi khalifah tanpa ada saingan dan menggantikan Ali dalam bertugas sebagai pemimpin umat muslim menandai awal kekhalifahan Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Muawiyah di Suriah nih guys, ia menjadikan pusat kekhalifahannya di wilayah tersebut dan memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Dia juga menetapkan istananya di Damaskus ya guys, dan memindahkan perbendaharaan khalifah dari Kufah menuju kota tersebut. Ia mengandalkan tentara suku Suriah yang berjumlah sekitar 100.000 orang dengan meningkatkan gaji mereka melalui pemotongan dana garnison Irak dan tentara gabungan sekitar 100.000 orang gitu guys. Nah, tunjangan tertingginya diberikan berdasarkan warisan kepada 2.000 bangsawan suku Kudoa dan juga Kinda. Jadi suku ini merupakan kelompok yang menjadi pendukung inti gitu loh guys. Mereka diberikan beberapa hak istimewa untuk berkonsultasi nih dalam keputusan besar serta hak untuk memveto atau mengusulkan hukum-hukum tertentu. Masing-masing pemimpin Kudoa dan Kinda seperti Ibnu Bahdal dan Syurahbil sebagai pemimpin suku nih. Lalu Abdurrahman bin Khalid dari Quraisy, mereka membentuk bagian dari lingkaran dalam Suriah yang berperan penting dalam kebijakan dan keputusan pemerintahan Muawiyah. Nah, setelah mengalami upaya pembunuhan oleh Khawarij ini, Buraq bin Abdullah pada saat sedang sholat di Masjid Damaskus pada tahun 661 Masehi, Muawiyah mengambil langkah-langkah keamanan dengan mendirikan Khalifah Haras atau pengawal pribadi gitu guys. Lalu kemudian ada juga surta atau pengawal khusus dan maksuroh atau wilayah khusus di dalam masjid. Menurut At-Tabari, perbendaharaan khalifah utamanya bergantung pada pendapatan pajak Suriah dan juga penghasilan dari tanah mahkota yang disita di Irak dan juga Arab. Nah, sebagai tambahan, Muawiyah menerima 1/5 nih dari rampasan perang yang diperoleh oleh komandannya selama ekspedisi di Jazirah. Muawiyah juga mengawasi secara langsung masuknya suku-suku di kota Damaskus, termasuk kelompok-kelompok yang telah ada, seperti Banu Sulaim yang merupakan pendatang baru dari Konfederasi Mudar dan juga Robi'ah, serta pengungsi perang saudara dari Kufah dan juga Basro. Hal ini dilakukan dengan memisahkan distrik militer administratif Qinasrin Jazirah dari Homs. Pada pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, upaya perluasan wilayah yang sempat terhenti nih pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib akhirnya kembali dilanjutkan dengan strategi dan metode yang baru guys. Muawiyah memulai ekspansi dengan menaklukkan Tunisia dan keberhasilannya ini terus berkembang ke arah timur. Muawiyah berhasil menguasai daerah Khurasan hingga Sungai Oxus dan mencapai wilayah yang kini dikenal sebagai Afghanistan termasuk kota Kabul. Sementara itu armada lautnya juga aktif melakukan serangan ke ibu kota Bizantium Konstantinopel. Dengan pengalamannya yang luas dalam pertempuran melawan Bizantium yang merupakan ancaman eksternal terhadap kekhalifahannya, Muawiyah akhirnya mengambil langkah yang sangat strategis. Pada tahun 661 Masehi, Habib bin Maslamah menyerbu Armenia, dan pada tahun 665 Masehi, Armenia menjadi bagian dari kekhalifahannya. Muawiyah terus berperang melawan Bizantium dan juga Armenia, merebut wilayah tersebut secara berkala guys. Ia akhirnya memimpin pasukan ke Acre dan Tirus dan kemudian ke Apamea dengan bantuan 5.000 tentara Slavia. Selama pemerintahannya, Muawiyah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan dan perluasan wilayah kekhalifahannya, mencakup sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan bagian dari semenanjung Iberia. Dia juga memperkuat sistem administrasi dan juga militer yang membantu dalam menjaga stabilitas dan juga keamanan kekhalifahan. Muawiyah kemudian mengangkat putranya yaitu Yazid sebagai pengganti dirinya. Ia menandai perubahan signifikan dalam sistem kepemimpinan dan juga dari pemilihan khalifah menjadi majlis atau suro yang menjadi sistem monarki warisan.
Langkah ini pun akhirnya menimbulkan kontroversi dan juga ketidakpuasan di kalangan beberapa kelompok muslim, terutama mereka yang mendukung Ahlul Bait atau keluarga dari Nabi Muhammad SAW, sehingga pengangkatan Yazid ini sebagai pengganti Muawiyah memicu perlawanan guys. Orang-orang Arab tidak terbiasa nih dengan pemerintahan dinasti, sehingga naiknya Yazid ini mendapatkan banyak kebencian dan juga perlawanan dari Husain bin Ali, yaitu adik laki-laki dari Hasan bin Ali atau cucunya Nabi Muhammad SAW ya guys. Intinya Husain ini menolak mengakui legitimasi kepemimpinan Yazid guys. Pada tahun 680 Masehi, Husain yang dipercaya oleh penduduk Kufah bergerak menuju Irak dan juga berniat nih mengumpulkan pasukannya yang kemudian akan menyerang Damaskus. Namun Yazid mengunci Kufah dan mengirimkan pasukannya di bawah komando sepupunya yang bernama Ubaidillah bin Ziyad untuk mencegat pasukannya Husain nih guys. Kedua pihak akhirnya bertemu di Karbala dekat Sungai Efrat, di mana tentara Husain yang berjumlah sekitar 70 prajurit dan kebanyakan dari mereka ini merupakan anggota keluarga serta rekan dekat Husain gitu guys. Akan tetapi mereka semua itu mengalami tragedi guys, di mana Husain dan juga pengikutnya dibunuh oleh pasukan Yazid pada tahun 680 Masehi, hanya beberapa tahun setelah Muawiyah meninggal ya guys. Hingga akhirnya hal ini pun memicu perang saudara kedua gitu guys di dalam sejarah Islam, atau yang biasa disebut dengan fitnah kedua gitu guys. Yazid kemudian memerintahkan pasukan lain untuk menyerang orang-orang di Madinah. Jadi guys, orang-orang yang menjadi target serangan dari Yazid ini adalah orang-orang yang memberontak karena rasa muak mereka nih terhadap karakter dan juga tindakan Yazid atas pembunuhan Husain. Hingga akhirnya hal ini pun menjadi puncak pada pertempuran Al-Harrah pada tahun 683 Masehi. Setelah pertempuran tersebut, Madinah dikuasai oleh Bani Umayyah. Setelah menguasai Madinah, pasukan Yazid melanjutkan ke Mekah untuk mengepung Abdullah bin Al-Zubair yang telah menyatakan dirinya sebagai khalifah. Selama pengepungannya ini, Ka'bah mengalami kerusakan. Meskipun tentara Yazid mundur ke Suriah, karena setelah kematiannya Yazid secara mendadak itu guys, pada tahun 683 Masehi, kerusakan yang dilakukan oleh tentara Yazid meninggalkan bekas yang sangat dramatis di hati umat Islam. Abdullah bin Al-Zubair melanjutkan pemberontakannya dan memerintah sebagai khalifah di beberapa wilayah, termasuk di Hijaz ya guys, sampai ia dikalahkan dan juga dibunuh oleh pasukan Al-Hajjah bin Yusuf atas perintah Abdul Malik bin Marwan. Setelah kematian Yazid bin Muawiyah pada tahun 683 Masehi, pewarisnya adalah putranya yakni Muawiyah kedua bin Yazid. Namun pemerintahan Muawiyah II ini sangat singkat dan penuh dengan kontroversi guys. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia memerintah hanya selama beberapa bulan sebelum akhirnya meninggal karena alasan kesehatan atau ketidakmampuannya untuk mengatasi tekanan politik yang berat guys. Nah, setelah kematiannya atau pengunduran diri Muawiyah kedua ini, akhirnya terjadilah sebuah periode ketidakstabilan dan juga konflik internal dalam kekhalifahan Bani Umayyah. Marwan bin Al-Hakam, seorang anggota senior dari Bani Umayyah, kemudian naik ke tampuk kekuasaan dan menjadi khalifah. Pemerintahannya menandai awal dari garis keturunan baru dalam dinasti Umayyah, yang kadang-kadang disebut sebagai cabang Marwani dari dinasti tersebut. Marwan bin Al-Hakam berhasil memperkuat kembali nih kekhalifahan Bani Umayyah dan memperluas wilayah kekuasaannya. Marwan bin Al-Hakam mulai memerintah pada tahun 684 Masehi sampai 685 Masehi. Seorang anggota senior klan Umayyah dan sepupu Muawiyah, dia mengambil alih dengan janji bahwa tahta akan diberikan kepada Khalid bin Yazid yang merupakan putra bungsunya Yazid gitu guys. Namun dia tidak berniat menepati janjinya nih, dan setelah itu kerajaan berada di tangan kaum Marwanid yang berasal dari keluarga Marwan, yakni ayahnya yang bernama Hakam. Marwan merebut kembali Mesir yang telah memberontak dan bergabung dengan faksi Zubairid. Namun ia tidak dapat membendung pemberontakan Abdullah nih, karena Marwan ini meninggal setelah 9 bulan menjabat, yakni di tahun 685 Masehi. Tugas ini kini berada di pundak putranya yang brilian yang bernama Abdul Malik, menjadi khalifah pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Nah, pada tahun 685 Masehi, Al-Mukhtar yang ingin membalas dendam atas pembunuhan Husain bin Ali yang terjadi pada pertempuran Karbala, memulai pemberontakan di Kufah dan bekerja sama dengan Abdullah bin Al-Zubair, cucu dari Abu Bakar, melawan Bani Umayyah.
Al-Mukhtar secara sistematis memburu semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Hussein. Pasukan yang dikirim oleh Abdul Malik di bawah kepemimpinan Ubaidillah, jenderal dari Karbala, dihancurkan oleh kekuatan gabungan Kufah dan pihak yang mendukung Abdullah bin Zubair. Al-Mukhtar kemudian menyatakan keinginannya untuk mendirikan kekhalifahan yang dipimpin oleh keluarga Nabi Muhammad atau Ahlul Bait, dan mengangkat Muhammad bin Al-Hanafiyah, salah satu putra Ali bin Abi Thalib, yang mana hal ini menyebabkan perpisahan antara Al-Mukhtar dan juga Abdullah bin Zubair yang telah mengklaim kekhalifahan untuk dirinya sendiri dari Mekah sebelumnya gitu guys. Abdul Malik kemudian menunggu saatnya para pesaingnya itu saling melemah gitu guys. Nah, pada tahun 687 Masehi, Al-Mukhtar pun akhirnya dibunuh oleh pasukan yang mendukung Abdullah bin Zubair selama pengepungan di Kufah. Meskipun Al-Mukhtar meninggal di sana saat itu juga ya guys, pemberontakannya pada akhirnya menyebabkan evolusi Syiah dari kelompok politik menjadi sekte agama. Nah, pemerintahan Khalifah Abdullah bin Al-Zubair ini tidak diakui oleh kekhalifahan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus ya guys. Dan akhirnya ini pun menyebabkan konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak. Abdullah bin Zubair mempertahankan kekuasaannya di Hijaz dan beberapa wilayah lain selama beberapa tahun. Akan tetapi akhirnya ia pun dikalahkan oleh pasukan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, yakni gubernur sekaligus jenderal terkemuka di bawah Bani Umayyah. Abdullah bin Al-Zubair akhirnya gugur dalam pertempuran di Mekah pada tahun 692 Masehi. Setelah kematian Abdul Malik, putranya yang bernama Al-Walid I akhirnya menjadi khalifah pada tahun 700 Masehi dan mengambil alih jabatan yang semakin memperluas batas kerajaannya guys. Masa pemerintahannya dianggap sebagai salah satu periode paling makmur dalam sejarah kekhalifahan Umayyah. Hal ini ditandai dengan ekspansi wilayah yang signifikan dan kemajuan dalam bidang arsitektur dan juga seni. Salah satu pencapaian terkenalnya adalah pembangunan Masjid Umayyah di Damaskus yang sampai saat ini berdiri kokoh ya guys, sebagai salah satu masjid yang paling megah dan bersejarah di dunia Islam. Selama pemerintahannya, Al-Walid memperhatikan pengembangan infrastruktur di dalam kekhalifahannya. Dia membangun jalan-jalan, jembatan, dan juga sistem irigasi yang membantu meningkatkan perdagangan dan juga pertanian. Al-Hajjaj bin Yusuf, gubernur sekaligus jenderal, melanjutkan pengabdiannya di bawah kepemimpinan Al-Walid. Kemudian mereka memperluas pengaruhnya terhadap kedaulatannya. Kedua anak didiknya yaitu Muhammad bin Qasim dan juga Qutaibah bin Muslim masing-masing berhasil menaklukkan wilayah Pakistan dan juga Transoksiana. Nah, penaklukan awal umat muslim atas Spanyol pada tahun 711 Masehi ketika seorang panglima yang bernama Tariq bin Ziyad mendarat di semenanjung Iberia. Ia mengalahkan pasukan yang lebih besar lagi guys, yang dipimpin oleh Raja Gotik Roderick dalam pertempuran Guadalete pada tahun 711 Masehi. Musa bin Nusair, seorang gubernur Afrika Utara, akhirnya memperkuat Tariq dengan lebih banyak pasukan dan bersama-sama berhasil menaklukkan sebagian besar Andalus di Spanyol. Musa berada di aman invasi ke Eropa melalui pegunungan Firenze ketika ia dan juga Tariq diperintahkan untuk mundur nih oleh Khalifah Al-Walid karena alasan yang tidak sepenuhnya jelas gitu guys. Nah, setelah penaklukan awal Andalus oleh Tariq bin Ziyad dan juga Musa bin Nusair, wilayah tersebut berkembang menjadi pusat peradaban dan juga budaya Islam yang sangat penting di Eropa. Al-Walid I meninggal pada tahun 715 Masehi dengan meninggalkan warisan sebagai salah satu khalifah paling sukses dalam sejarah Islam. Setelah Al-Walid bin Abdul Malik, penerusnya adalah saudaranya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 715 Masehi sampai 717 Masehi. Meskipun pada masa pemerintahannya relatif singkat ya guys, dia dikenal karena beberapa kampanye militer penting termasuk pengepungan yang gagal terhadap Konstantinopel. Sulaiman juga dikenal karena kebijakan-kebijakannya yang berfokus pada internal kekhalifahan dan upaya untuk mereformasi administrasi negara. Setelah Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah selanjutnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Dia adalah sepupu Sulaiman dan dikenal sebagai salah satu khalifah paling terhormat dan juga adil dalam sejarah Islam. Umar bin Abdul Aziz kemudian naik tahta pada tahun 717 Masehi setelah kepergian Sulaiman. Umar bin Abdul Aziz dianggap oleh banyak sejarawan dan cendekiawan muslim sebagai khalifah kelima yang adil, mengikuti 4 khalifah pertama yakni yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin ya guys. Masa pemerintahannya meskipun singkat berlangsung hingga 720 Masehi.
Dicatat karena berbagai reformasi yang dia lakukan, terutama dalam bidang keadilan sosial, administrasi negara, dan pengurangan pajak yang berat. Pokoknya beliau ini merupakan seorang pemimpin yang benar-benar memperdulikan rakyat-rakyatnya guys. Dia juga berusaha mengembalikan banyak praktik yang dia anggap lebih sesuai dengan ajaran asli Islam gitu guys, termasuk mengembalikan tanah-tanah yang telah dirampas oleh anggota keluarga Umayyah sebelumnya gitu guys. Pemimpin yang dikenal sebagai khalifah yang adil, meninggalkan warisan yang sangat dihormati dalam sejarah Islam, meskipun memang masa pemerintahannya yang sangat singkat ya guys. Setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz, pemerintahan Bani Umayyah dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik, dan masyarakat yang sebelumnya menikmati ketenangan dan juga kedamaian akhirnya mengalami perubahan yang sangat drastis pada masa kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik. Dengan latar belakang etnis politik dan juga kepentingan yang saling bertentangan, akhirnya masyarakat pun mulai menyuarakan ketidakpuasan nih terhadap pemerintahannya yang cenderung mementingkan kemewahan dan juga kurang memperhatikan kebutuhan rakyatnya gitu guys. Hingga akhirnya nih ketidakpuasannya ini berlanjut hingga masa pemerintahan khalifah berikutnya, yakni Hisham bin Abdul Malik. Dan bahkan nih diperparah dengan munculnya kekuatan atau kelompok baru yang menjadi sumber kekacauan baru bagi pemerintahan Bani Umayyah. Kekuatan ini berasal dari kalangan Bani Hashim yang mendapatkan dukungan juga nih dari golongan Mawali atau golongan non-Arab gitu guys, atau disebut juga sebagai golongan orang-orang yang berasal dari luar bangsa Arab gitu guys, yang memeluk Islam setelah penaklukan oleh pasukan muslim. Meskipun Hisham bin Abdul Malik dikenal sebagai seorang khalifah yang kuat, namun gerakan oposisi yang memberikannya kekuatan membuatnya sulit untuk mengatasi perlawanan tersebut. Sebenarnya sejak awal masalah terbesar dari dinasti Umayyah adalah kurangnya legitimasi yang mereka miliki. Ada dua aliran pemikiran yang berlaku mengenai kesuksesan kekhalifahan ya guys. Salah satunya tentu adalah pemilihan penguasa oleh para pemimpin dan juga sesepuh umat komunitas muslim. Yang kedua merupakan suksesi berdasarkan kepemilikan keluarga Nabi Muhammad SAW atau Ahlul Bait, yang akhirnya menyebabkan munculnya cabang Syiah di dalam Islam. Umayyah bukan keduanya kan, mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Nabi atau dipilih oleh umat, melainkan mewariskan pemerintahan dari ayah ke anak. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di masa kekhalifahan hingga pemerintahan mereka dimulai kan. Inilah yang menyebabkan banyaknya terjadi pengkhianatan dan juga pemberontakan di dalam dinasti Umayyah yang dilakukan oleh Ahlul Bait, terutama kelompok Syiah gitu loh guys. Karena kurangnya legitimasi, dinasti Umayyah mengandalkan penaklukan militer dan kekayaan yang menyertainya, serta kesetiaan orang-orang Arab di Levan untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun perluasan kerajaan muslim membawa kesulitan tambahan gitu guys. Dalam era kekhalifahan Umayyah, banyak non-Arab dan juga non-Muslim menjadi subjek kekhalifahan, dan tantangan bagi Bani Umayyah adalah integritas mereka ke dalam kerajaan Muslim. Secara teoritis, sistem ini berjalan lancar. Selain pajak umum yang dibayarkan oleh semua warga negara tanpa memandang agama, non-Muslim diwajibkan juga nih membayar pajak jizyah. Nah, sementara itu umat Islam dibebaskan dari kewajiban ini, yang mendorong banyak orang untuk memeluk Islam demi menghindari beban pajak tambahan. Bani Umayyah menyadari bahwa konversi atau pemurtadan agama massal ini dapat mengurangi pendapatan pajak negara, yang merupakan sumber pendanaan utama untuk berbagai kegiatan termasuk organisasi militer, penaklukan dan juga ekonomi kerajaan. Nah, akibatnya terkadang mereka pun mencegah terjadinya konversi agama atau tetap memungut jizyah dari orang-orang yang baru saja memeluk Islam. Praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam ya kan, yang menganggap semua umat muslim terlepas dari etnis atau kebangsaan sebagai setara dan bagian dari umat yang sama. Sikap diskriminatif yang jelas ini semakin merusak legitimasi Bani Umayyah. Strategi dinasti Umayyah adalah mengandalkan umat Islam Arab, terutama dari Suriah ya guys. Penguasa Umayyah mulai cenderung memiliki reputasi yang buruk, seringkali dianggap kurang peduli terhadap ajaran agama dan juga hukum-hukumnya guys. Nah, setelah kematian Hisham bin Abdul Malik, khalifah-khalifah Bani Umayyah yang menjadi penerusnya terlihat tidak hanya lemah dalam kepemimpinan, akan tetapi juga terkenal dengan moralitasnya yang sangat rendah. Situasi ini semakin memperkuat posisi golongan oposisi. Puncaknya pada tahun 750 Masehi, Umayyah digulungkan oleh Abbasiyah dan golongan Bani Hashim yang memainkan peran penting dalam pemberontakan tersebut. Marwan bin Muhammad sebagai khalifah terakhir Bani Umayyah, meskipun berhasil melarikan diri ke Mesir, namun pada akhirnya berhasil ditangkap dan tewas di Mesir.
Salah satu anaknya, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, berhasil kabur pada tahun 755 Masehi. Ia berhasil menghindari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan melarikan diri ke Andalus, Spanyol. Di sana, sebagian besar umat Islam masih setia pada Bani Umayyah. Abdurrahman Ad-Dakhil kemudian membangun pemerintahannya sendiri dan menunjukkan dirinya sebagai khalifah dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Nah, dia menunjuk dirinya sebagai penguasa dan secara efektif memulai dinasti Umayyah baru gitu loh guys di Spanyol yang terpisah dari kekhalifahan Abbasiyah di timur. Nah, pemerintahannya berlangsung pada tahun 755 sampai 1031 Masehi dan mulai terpecah karena munculnya kerajaan-kerajaan yang baru. Kematian Marwan bin Muhammad menandai berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah di timur atau Damaskus yang digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Khalifah Bani Umayyah mencapai kemajuan yang signifikan dalam sentralisasi politik, ekspansi wilayah, serta pengembangan kebudayaan dan juga seni Islam. Mereka juga berkontribusi pada perkembangan bahasa Arab dan juga arsitektur monumental. Namun, terdapat beberapa kebijakan yang menimbulkan kontroversi, khususnya di bawah pemerintahan Yazid ke-1, yang memicu ketegangan dan kebencian, terutama di kalangan Muslim Syiah yang merasa terpukul oleh tragedi Karbala. Konflik internal dan serangan pemberontakan mengakibatkan kerugian besar bagi Bani Umayyah yang pada akhirnya mengakhiri kekhalifahan mereka. Meskipun demikian, warisan mereka masih terasa hingga sekarang ya guys, dan memberikan pengaruh yang cukup terasa dalam sejarah dan juga perkembangan peradaban Islam bagi dunia saat ini. Meskipun penuh dengan kontroversi dan tantangan, Khalifah Bani Umayyah telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Islam. Dari ekspansi wilayah yang luas hingga kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan juga arsitektur, warisan mereka tetap menjadi bagian penting dalam peradaban Islam. Meskipun akhirnya digantikan oleh kekhalifahan Abbasiyah, pengaruh Bani Umayyah terus terasa hingga saat ini, mengingatkan kita akan kompleksitas dan kekayaan sejarah dunia Islam ya guys. Nah, masa keemasan Umayyah telah berakhir, namun dasar yang mereka bangun dalam pemerintahan dan ekspansi berlanjut menjadi fondasi bagi kekhalifahan Abbasiyah dan kekaisaran Ottoman yang bertahan selama berabad-abad. Oke guys, itu tadi sejarah panjang Bani Umayyah atau kekhalifahan Umayyah. Sebelumnya aku ucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang keliru ataupun kurang yang aku sampaikan di video kali ini. Kalian bisa langsung tambahin di kolom komentar di bawah ya guys. Dan kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa juga klik like dan juga share-nya kalau dirasa video ini bermanfaat. Terakhir, jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.